Saya lanjutkan dengan 3.7 ya. Sekarang tadi kan kita hanya memeriksa vital capacity. Sekarang kita periksa dengan kekuatan, force vital capacity. Jadi ini volume udara yang maksimum yang dapat diekspirasi ketika pasien mengembuskan napas dengan paksa dan setelah diinspirasi maksimal. Jadi sama dengan inspirasi, cuman ini dengan kekuatan. Jadi inspirasinya harus maksimum, expirasinya harus maksimum, kekuatan dan kecepatan yang maksimum juga. Tidak boleh ada proses napas yang lain. Ini harus benar-benar maksimum. Nah, ini adalah tugas dari teknisi untuk bisa menjaga supaya dia bisa maksimum, expirasi maksimum dengan kecepatan yang benar-benar dipaksakan oleh pasien. Makanya ini disebut force vital capacity. Kita bisa mulai dengan expirasi yang maksimal ya. Kemudian inspirasi yang sekuat-kuatnya. Ini kita bisa mulai dengan FIVC, Force Inspiratory Vital Capacity. Nah, sekarang FVC dan manuver FVC itu seringkali bersamaan. Jadi inspirasi dulu, lalu ekspirasi dengan kekuatan, lalu grafiknya juga digambar bersamaan. Ini akan didapatkan satu flow loop volume. Jadi volume flow loop ini yang akan menunjukkan aliran antara inspirasi dan ekspirasi. Jadi biasanya dilakukan bersamaan, inspirasi dulu, ekspirasi. Tapi ada kadang-kadang spirometri yang tidak ada grafik inspirasinya, hanya ekspirasi saja. Ini mungkin kalau kita mau beli yang ada inspirasinya, sehingga kita bisa tahu. Karena kadang-kadang kita perlukan juga FIVC ini, kadang-kadang kita perlukan untuk melihat suatu kelainan di atas saluran napas, di atas yang dilingkupi oleh paru. Misalnya di atas karina, ini sulit kita memeriksa kalau dengan ekspirasi. Kita beri contoh gini ya. Jadi kalau dalam keadaan resting, istirahat, dalam exercise yang maksimum. Jadi namanya N expiratory volume. Jadi kita tidak bisa, spirometri tidak bisa melewati ini. Karena ini tidal volume-nya gini, tidal volume. Ini total lung capacity, ini kan ada inspiratory, respiratory capacity. Ini adalah suatu ruangan yang menyebabkan kita punya ruangan untuk memasukkan oksigen. Ini cukup besar ya, meskipun dia bernapas dengan frekuensi yang tinggi, tapi inspiratory capacity-nya masih tinggi, functional residual volume-nya juga masih tinggi. Jadi ini kita lihat ya. Jadi kita lihat pada kondisi normal orang sehat. Tidal volume-nya kalau kita melakukan exercise tambah lama, tambah meningkat. Tapi inspiratory capacity-nya kita lihat nanti mungkin masih cukup besar. Karena fungsional residual capacity-nya mungkin cukup besar. Ini dynamic ya. Ini tidal volume. Kemudian ini ini tidak bisa lagi diperiksa dengan spirometri. Ini lung volume. Ya, kita lihat jadi apa? Kita perhatikan benar-benar karena ini penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana perubahan pada saat exercise. Nah, kita lihat pada COPD. Pada COPD, FRC-nya itu fungsional residual capacity-nya itu meningkat. Jadi kalau pada orang normal itu segini, tambah lama tetap dia masih bertahan, tidak akan meningkat pada orang normal. Tapi bagaimana kalau orang pada COPD, pada saat latihan, fungsional residual capacity itu dia akan meningkat. Nah, di sini. Jadi ini akan meningkat sehingga dia mengurangi inspiratory capacity-nya. Coba lihat. Nah,
Jadi inspiratory capacity-nya menjadi lebih kecil. Ini yang menyebabkan orang terus menjadi sesak napas, selalu berhenti bernapas, ya. Karena end expiratory volume-nya semula kalau pada orang sehat bisa bertahan di bawah terus, functional residual capacity-nya bisa bertahan. Tapi kalau pada orang PPOK dia end expiratory volume-nya meningkat terus sehingga inspiratory capacity-nya menjadi sedikit menurun, jadi kecil sehingga orang menjadi sesak, tidak bisa napas dengan baik. Tapi kalau pada orang sehat dia masih cukup besar untuk bagaimana dia bernapas. Jadi kalau kita lihat pada perjalanannya, kalau ada obstruksi dan suatu elastic recoil, elastisitas yang menurun, emfisema ya misalnya ya, maka terjadi satu gangguan pada aliran udara. Jadi flow-nya menjadi terbatas, menurun, kemudian terjadi hiperinflasi. Ini namanya hiperinflasi karena residual volumenya jadi lebih tinggi, fungsional residual volume. Jadi kalau saya katakan dulu pernah saya beri contoh tentang balon ya. Jadi kalau balon di waktu ekspirasi tidak bisa seluruhnya habis karena ada obstruksi, maka itu menimbulkan suatu volume yang cukup besar, maka itu disebut hiperinflasi. Dan ini yang menyebabkan inspiratory capacity menjadi rendah, sehingga ruangan untuk bernapas lebih rendah, maka orang ini akan sesak. Ya. Jadi ini adalah sekitar sketsa kalau orang terjadi PPOK, terjadi suatu hiperinflasi, terjadi suatu obstruksi saluran napas sehingga menimbulkan inspiratory capacity-nya jadi menurun. Ya. Jadi kalau kita baca sekarang tentang apa itu FEV1, FEV1 itu berasal dari suatu expiratory paksa, tapi dalam waktu yang tertentu. Interval waktu itu tertentu, bisa 1 detik, 2 detik, sampai 6 detik. Tapi umumnya spirometer tidak bisa memberikan di atas 15-16 detik. Padahal pada orang PPOK bisa saja dia sampai 15 detik. Ya, oleh itu maka kita kasih tanda di sini. Kalau 1 ya berarti 1 detik. Kalau setengah detik, 3 detik, 6 detik, atau bahkan mungkin 15 detik. Ya, semuanya dilaporkan dalam liter atau mililiter. Nah sekarang kalau bagaimana kalau ukuran, kalau ini mungkin tidak terlalu banyak berguna ya, tapi kalau kita bandingkan dengan vital capacity mungkin ini lebih banyak artinya. Jadi berapa persentase FEV1 dibandingkan FVC-nya, maka ini akan menjadi penting untuk menilai adanya suatu obstruksi. Ini yang paling sering dipakai ya, 1 detiknya ini. Nah kalau di sini dapat pakai FVC ya, karena kalau FVC tidak bisa dipakai di sini. Jadi yang rendah itu mendeteksi obstruksi. Ya, gunakan FVC yang terbaik, kemudian kita pakai untuk membagi FEV1. Misalnya ya, jadi ini 6 detik ya. Orang normal ini kalau melihat ekspirasi ini waktu, ini volume 1 detik, ini volume lama-lama sekian dia menjadi plateau, menjadi datar. Ini adalah suatu gambaran vital capacity orang normal. Ini harus mendatar ya, tidak boleh menurun, tidak boleh naik ya. Dan ini normalnya ini mendatar ini lalu kita berhentikan setelah 6 detik, setelah 3 detik ya. Atau setelah 6 detik nggak apa-apa, tapi kalau setelah 3 detik berhenti, kita berhenti di sini. Nah, berapa nilainya kira-kira ya? Kalau ini FEV1-nya 4 liter, kemudian FVC-nya 5 liter, nah ini masih 80% ya. FEV1 masih normal, karena menurut
PDPI itu di bawah 0,75 itu tidak normal, atau kalau khusus PPOK itu di bawah 0,7 itu baru dikatakan PPOK. Ini adalah gambaran hubungan antara FEV1 dan vital capacity. Nah, kalau flow itu juga sama, cuman itu dipakai untuk waktu tertentu, ya, menunjukkan titik-titik berapa persen. Jadi flow 2575 misalnya, itu berarti flow selama 25-75%-nya vital capacity, dan ini dicatat di dalam liter per detik. Ini biasanya ditetapkan untuk disebut sebagai maximum mid flow, maksimum flow rate, ya. Jadi ini flow expiratory rate itu adalah 25-75% FVC. Nah, ini saya contoh VF itu 75-85, ya. Jadi 25-75 bisa, 25-85 bisa, kemudian atau FVO saja 50% bisa, kemudian 75% bisa, ya. Nah, sekarang tekniknya bagaimana? Sama, ya, seperti vital capacity, juga setelah inspirasi maksimal, lalu ekspirasi secepat mungkin, atau sebaliknya, inspirasinya sepenuhnya, kemudian inhalasi jeda. Jadi setelah inhalasi itu ada jeda, ya. Jadi inhalasinya sebetulnya tidak usah terlalu dipaksakan. Setelah itu jeda sebentar, ya, kurang 1 detik pada inspirasi maksimal itu. Jadi inspirasi maksimal, ya, tapi usah terlalu dipaksakan sekali. Tapi ada jeda setelah itu, lalu kita setelah itu melakukan ekspirasi. Ini grafik tertentu berikutnya, ya. Kita bisa melihat grafik flow volume, juga kita bisa melihat grafik flow volume atau grafik flow detik atau flow time. Menurut FVC ini tidak semua pasien bisa, ya, tidak semua dapat melakukan, karena dia harus melakukannya dengan paksa. Nah, sekarang FEV1, kita bicara tentang FEV1. Jadi ini diperiksa ekspirasi setelah 1 detik. Dalam hal kita melakukan FVC, tadi ada gambar, ya, kita lakukan setelah 1 detik. Karena ini zaman dulu itu belum ada komputer, makanya dilakukan dengan tabung yang bergerak dengan kecepatan tetap. Di situ lalu diukur 1 detiknya berapa. Nah, FEV ini berapapun detiknya bisa dilihat, sampai detik ke-6 masih bisa, ya. Nah, spirometri itu mengukur VVC juga, kemudian sekarang sudah canggih menggunakan komputer juga, nanti kita bisa lihat FEV1 atau mungkin sampai FEV6 bisa juga, ya. Kemudian mengenai FEV1 juga akurat tergantung pada saat awal tes, penting, ya. Jadi awal tes itu menentukan akseptabilitas pemeriksaan FVC. Jadi FVC dan FVC dilaporkan nilai maksimal dari 3 manuver. Kita sebaiknya melakukan 3 manuver yang acceptable. Kalau misalnya masih bisa tidak acceptable, kita bisa lakukan sampai 8 manuver. Tapi itu pasien dia merasa capek. Jadi kita bisa memeriksa FEV1, FVC, 3 manuver yang acceptable baru nanti kita nilai. Kemudian kita bisa melihat FEV1 dan FVC dapat berbeda-beda dari satu trial atau manuver-manuver yang beda. Nanti kita lihat. Jadi kita biasanya menggunakan vital capacity yang terbesar. Kemudian, jadi spirometri dengan komputerisasi itu biasanya rasio ditampilkan dari manuver
FVC. Rasio antara FEV1 per FVC itu biasanya rasionya ditampilkan dari manuver FVC. Ini teknik siku terbuka itu dengan komputer ya. Kalau dengan tabung yang berisi air itu tertutup. Jadi napas maksimal, kemudian mouthpiece yang dipasang dengan baik. Penting tidak boleh bocor bibirnya. Kemudian mengemudikan napas dengan paksa sampai habis, sampai secepat-cepatnya. Kemudian mengambil napas sedalam-dalamnya untuk menentukan TLC. Dan ini yang penting, mouthpiece-nya tempatkan daun. Nah ini perhatikan ya, kadang-kadang teknisi itu memperhatikan spirometrinya. Padahal mungkin orang itu nanti akan bocor dalam hal waktu dia melakukan ekspirasi paksa. Tidak mudah ya, ada mouthpiece lalu dia harus ekspirasi secara paksa. Nah kalau FE25 ditentukan dan berapa besarnya FVC. Ini level rata-rata antara 25 sampai 75%, tergantung pada misalnya FVC ya. Jadi ditentukan dari separohnya FVC sebetulnya. Jadi kalau FVC-nya kecil maka tentunya FEV25 menjadi lebih besar ya. Nah, FEV25 kita bisa milih untuk respon terhadap bronchodilator atau kita challenge ya, untuk bronchodilator challenge itu ya. Kalau kita mengukur dengan volume paru yang sama, maka itu disebut isovolume. Koreksi isovolume biasanya diterapkan FVC berubah lebih dari 10%. Jadi kalau FVC tidak lebih dari 10%, kita bisa menganggap itu adalah isovolume. Nah, yang dilaporkan kapan? Yang dilaporkan adalah yang terbesar dan direkam di dalam rekaman yang ada vital capacity dan ada FV1. Nah, kita tadi ada pemeriksaan dua ya, slow vital capacity dan force vital capacity. Apa sih gunanya ya? Jadi pada individu yang sehat, pada subjek yang sehat itu tidak ada bedanya antara force dan vital capacity. Jadi dua-duanya itu nilainya hampir sama. Kemudian mungkin ya kalau nanti efisiennya itu lebih rendah, itu bisa terjadi karena saluran napas menutup lebih dulu. Ini terjadi satu air trapping, maka hasilnya force vital capacity-nya lebih rendah daripada vital capacity-nya. Nah, ini batasnya adalah 160 cc. Jadi kalau kita menghadapi secara kasar ya, secara kasar, kalau kita menghadapi force vital capacity itu 200 lebih rendah dibandingkan dengan vital capacity, maka kemungkinan itu ada obstruksi di small airway. Ya, jadi itu adalah kira-kira apa yang kita bisa nilai pada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak terlalu lengkap. Kalau terlalu yang sophisticated ya dengan body plate seismograph. Nah, mungkin berbeda ya, kalau misalnya kalau FVC kurang dari 70 maka FVC dan VC mungkin juga berbeda juga kalau rasionya FVC per FVC kurang dari 70. Ini saya katakan nanti karena ada kolaps saluran napas maka FVC-nya lebih rendah. Ini terlihat pada emphysema atau small airway atau karena elastic recoil-nya menurun maka terjadi suatu kolaps lebih dulu, FVC-nya menutup lebih dulu sehingga VC-nya lebih tinggi daripada force vital capacity-nya. Jadi ini karena menutup lebih dulu terjadi satu air trapping dan itu tidak bisa ekspirasi lagi sehingga FVC-nya lebih rendah.
Kemudian apakah FVC bisa lebih besar dari VC? Kalau upaya pasien atau usaha pasien atau manuver pasien lebih besar, maka kemungkinan bisa ya pada manuver paksa lebih besar. Kemudian bisa juga FVC-nya itu menurun kalau ada penyempitan atau sumbatan-sumbatan mukus pada bronkiolus, jadi bronkitis kronik, bisa terjadi FVC yang menurun atau pada asma yang kronik. Kemudian penurunan FVC dapat juga pada trakea atau bronkus utama. Tumor atau penyakit yang mempengaruhi loyang saluran napas juga bisa menyebabkan. Jadi vital capacity itu bisa karena tumor, karena obstruksi saluran napas, bisa karena bronkitis, bisa karena asma bronkial. Jadi kalau kita melihat vital capacity-nya lebih dari normal, dari FVC yang slow vital capacity, maka kemungkinan itu adalah obstruksi, tapi biasanya akhir dari ekspirasinya memanjang. Jadi bisa sampai 6 detik. Orang sehat bisa 6 sampai detik, ya bisa, tapi kalau orang VCM kemungkinan sampai 15 detik. Jadi tentunya itu tergantung spirometrinya ya. Kalau spirometri tidak bisa menampung lebih dari 15 detik, ya mungkin berhenti pada 15 detik. Jadi penurunan FVC mungkin jelas sebagai penentu utama pengkayaan dalam VC dibandingkan. Jadi kalau kita melihat itu FVC lebih penting dibandingkan VC ya, karena FVC ini memakai satu manuver yang force dengan kekuatan. Misalnya gangguan neuromuskuler, kelainan mekanis data, kiposkolis atau obesitas. Penurunan FVC saat pindah dari duduk ke terlentang telah terbit sebagai indikator yang baik untuk kelemahan diafragma. Jadi kalau dari duduk lalu terlentang, maka kemungkinan ini adalah kelemahan diafragma lebih indikatif gitu ya. Kemudian yang kalau FVC menurun dua-duanya, makanya tidak non-spesifik. Kalau FVC menurun jelas ya, karena obstruksi atau restriksi karena tadi disebabkan karena residual volume yang meningkat. Jadi sebetulnya FVC membutuhkan ada korelasinya dengan flow ya. Jadi flow dengan FVC itu saling berhubungan. Nah, FVC rendah adalah kolaps. Kalau restriktif juga karena residual yang meningkat. Juga kalau interpretasi nilai FVC yang mendekati batas bawah normal, maka kita serahkan kepada dokter yang merujuk apa kelainan ini. Kalau banding dengan LLN, mungkin orang sehat bisa berbeda tanpa gejala ya. Dengan tanpa gejala dibanding dengan pasien dengan batuk mungkin berbeda kalau LLN-nya. Jadi LLN ini juga mau satu indikator untuk menentukan perbedaan prediksi antara orang bergejala dan tidak. Jadi ini ada satu masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan alat ya. Ada kualitas yang benar, ini adalah FVC yang besar berasal dari sensor flow dapat dihasilkan dari kontaminasi sensor atau lendir. Jadi ini masalah-masalah yang kita bisa hadapi yang kita nggak tahu mungkin dari alatnya sendiri. Jadi apa kita bisa ketahui? Ya mungkin dengan pengukuran yang buruk, atau ditandai dengan semakin meningkatnya hasil satu sesi. Jadi ini karena sensor, karena alat ya, kita mungkin sering-sering untuk bisa membersihkan dan mungkin menservis alat ini supaya tidak terjadi gangguan pada sensornya. Nah ini kita lihat akseptabilitas ya. Jadi kalau kita lihat ini begini, satu manuver yang tidak boleh ya. Mestinya ini harus langsung begini.
Nah, apa tandanya kalau ini tidak acceptable? Ini kita tarik garis ke sini, kita tarik ke atas. Nah, ini kita berapa cc? Kalau ini lebih dari 150 cc, maka itu tidak acceptable, tidak bisa diterima. Jadi mestinya itu manuver itu harus langsung bergerak begini. Tidak boleh ada yang landai. Nah, pengukuran ini dengan back extrapolated. Tidak boleh lebih dari 150 cc. Caranya kita tarik garis dari sini yang memotong garis horizontal, lalu kita tarik vertikal. Nah, garis inilah kita tentukan volumenya berapa. Kalau ini lebih dari 150, berarti itu adalah manuver yang tidak acceptable, tidak bisa diterima. Sekarang kita lihat ini. Ini ada satu teka-teki soal. Kalau kita lihat trial 1, 2, 3, umumnya kalau kita interpretasi kita ambil saja yang terbesar. Trial 3 misalnya ini. Tapi apakah seperti itu? Ini menurut Moram ini sangat menarik ya. Kita harus membuat perhitungan baru di sini. Sekarang kita bisa melihat, kita FVC-nya yang terbesar ini. Kita ambil FVC dari trial ketiga. Ya. Lalu FVC 1-nya di sini. Kita ambil FVC 1-nya dari trial pertama. Nah, apa di sini yang terjadi perhitungannya? FVC 535 dibanding FVC 4,41, maka rasionya adalah 82. Rasionya ini bukan 85 tapi 82. Kali ini perbandingan antara ini dan ini dari yang baru. Lalu bagaimana dengan FF25 dan sampai ini, sampai FF25? Kita pakai yang mana? Kita pakai ini, kita pakai yang ini atau ini ya. Jadi flow itu tergantung pada vital capacity. Flow tergantung pada vital capacity. Makanya flow itu dipengaruhi, jadi seluruh flow ini dipengaruhi oleh penjumlahan antara vital capacity dan FEV1, mana yang terbesar. Maka ini adalah jumlah yang terbesar dibandingkan dengan ini dan ini. Maka FEV 2575-nya adalah 394. Kita tulis di sini, flow-nya semua sama, ini sama. Ya, jadi sekali lagi flow yang 2575 itu tergantung pada vital capacity. Karena ini manuver yang terkuat, maka kita cari yang mana? Kita cari yang jumlahnya terbesar. Ini adalah 3,94 semua ya. Lalu ininya tentunya manut, ini ikut. Lalu FEF sendiri itu juga tergantung pada vital capacity. Jadi FEV tergantung pada ini trial 3 jadi 98. Jadi kalau kita membuat satu penilaian VAL paru, buatlah suatu perhitungan yang baru seperti ini. Ini teoritis yang dibuat oleh Mottram. Jadi kita buat yang baru, hasilnya adalah ini. Bukan trial 3, bukan trial 2, bukan trial 1. Tapi ini adalah satu perhitungan yang paling scientific sesuai dengan perhitungan dari VAL paru yang sebenarnya. Jadi meskipun dari ini ya, meskipun dari trial yang berbeda, trial 1, 2, 3 itu bisa juga kita mengambil FEV 1-nya tadi dari trial 1, FVC dari trial 3. Jadi ini kita bisa mengambil dari sini asal semuanya itu acceptable ya. Karena PF karena ini berasal dari FVC maka harus dari vital capacity ya. Jadi F2575 maka tergantung pada penjumlahan FVC dan FEV1. Begitu ya Ibu. Jadi patofisiologi FVC,
Jadi individual yang sehat, VC sama FVC tidak ada obstruksi. Kalau bedanya tidak sampai 150 cc, kalau obstruksi pada PPOK itu kurang dari 70% karena ini terjadi kolap pada air trapping pada airway yang kecil, small airway. Kemudian dapat karena plak mukos, ini menyebabkan FVC yang menurun. Juga tumor, trakea, bronkus, asma juga semuanya bisa menurun. Dan pada orang yang obstruksi FVC-nya normal, biasanya selesainya itu cukup lama, 15 detik ya. Jadi pada obstruksi yang FVC-nya normal, kita lihat apakah dia selesainya platonya itu cukup lama. Ya, jadi penurunan FVC dapat berbaring ini untuk kalau kita menilai kelemahan diafragma. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita melihat FVC-nya mungkin tidak berubah, tapi kita lihat ini selesainya sampai 10 detik masih terus naik ke atas terus. Nah ini adalah satu pertanda bahwa dia emphysematos, satu obstruksi, tidak ada plato, dan dia terus masih orang normal kan 6 detik sudah selesai. Nah, interpretasi SCPG-nya gimana? Apakah 3 spirogram ini acceptable? Apakah reproducible? Apakah nilai normal sudah tepat? Apakah FVC dari predicted? Bila iya itu adalah obstruksi. Apakah FVC juga menurun? Bila iya itu bisa juga obstruksi, bisa juga restriksi. Bila FVC kurang dari predicted, ini indikasi penurunan volume. Apakah obstruksi reversible? Maka itu ditunjukkan oleh bronchodilator nanti ya. Apakah FVC normal? Nah ini nanti ditunjukkan dari predicted-nya. Apakah proporsional menurun? Ya bila restriksi tidak ada. Bila ada restriksi pada otot-ototnya ya. Apakah FVC dan FVC itu normal? Maka itu spirometri yang normal. Itu nanti kita bisa lihat yang algoritmenya itu ya. Apakah sesuai dengan klinik? Maka itu kita lihat apakah sesuai dengan indikasi rujukannya atau perlu provokasi tes. Nah, FVC dan FV1 ini adalah standar untuk observasi ya. Jadi gold untuk COPD itu standarnya adalah 0,75. Diikut dengan FEV1 bisa terjadi pada obstruksi dan restriksi karena ini dipengaruhi oleh residual volume. Kalau residual meningkatnya maka FEV1 juga akan menurun. Obstruksi karena sekret mukus, bronkokonstriksi, inflamasi, tumor ini semua akan menurun. Small airway tidak bisa, hanya diperkirakan saja kalau FEV1-nya itu kalau FVC-nya lebih rendah daripada VC itu bisa diperkirakan. Tapi kalau ini atau bisa diukur dengan FEV 2575. Tapi yang paling adalah dengan nitrogen washout atau mungkin dengan body plate seismogram. Ya artinya yang diagnostik ya, bukan perkiraan ya. Kalau perkiraan bisa juga dilihat dari FVC dan VC yang lebih rendah FVC. Ya, kemampuan bekerja kita, fungsi kita tergantung, dan mortalitas juga tergantung pada faal paru kita. Jadi mortalitas, gangguan pada jantung, maka itu juga penting, itu akibat dari faal paru yang jelek. Nah ini derajatnya kalau 70% predicted itu mild, moderate, kemudian moderate severe, kemudian severe, kemudian very severe, sampai kurang 75. Kurang tanggal 5 itu sudah sangat berat sekali ya. Ya kalau kurang dari 50 masih moderate lah. Kalau moderate sampai lebih dari 70 sebetulnya ya. Atau bisa kalau LLN mungkin tidak bisa membagi seperti ini. Mungkin bisa dibagi setelah di bawah LLN ya. Jadi ini syaratnya adalah FVC normal ya.
Kalau restriksi ini semacam mencegah efisien berkurang karena adanya suatu residual volume yang meningkat ya. Dengan pada pola obstruksi, restriksi nilainya adalah menurun secara proporsional. Jadi kalau VC-nya menurun, tentu saja FEV1-nya juga menurun ya. Kecuali kalau ada obstruksi, VC-nya normal, FEV-nya menurun. Tapi kalau restriksi FVC menurun, maka FEV1-nya juga menurun proporsional. Nah, mengukur selama 1 detik sebagai volume dan flow selama interval tertentu, efisiensi berefisien dapat menurun baik obstruksi maupun restriksi. Nilai efisiensi juga dapat berkurang karena memang upaya manuvernya memang kurang, jadi bisa menurun. Jadi defect ventilasi obstruksi itu ditandai dengan penurunan flow ya. Jadi flow, kalau kelihatan flow itu cekung, maka kemungkinan itu adalah penurunan. Jadi akibat penyempitan saluran napas selama ekspirasi paksa itu kelihatan manuvernya, ekspirasinya terlihat mencekung ya. Jadi cekung, bentuknya cekung. Dapat disebabkan oleh sekresi mukus, bronkospasma, atau terjadi suatu obstruksi ya. Nah, kalau elastik recoil pada emfisema juga akan terjadi suatu obstruksi pada saluran napas. Nah, saya katakan tadi perubahan awal itu adalah terjadi pada small airway, diameter kurang dari 2 mili. Di sini kalau kita bisa mendeteksi, maka ini baik asma maupun PPOK itu dimulai dengan small airway yang menurun. Nah, kalau ini ya pada trakea juga bisa dan bronkus. FEV1 juga, tapi kalau trakea tentunya yang di atas paru atau di atas kari nanti biasanya FEV1, bukan FEV1. Tapi trakea yang masih di bawahnya, masih masuk di dalam bronkus besar, biasanya FEV1 bisa. Kemudian FEV1 bisa menurun pada FEV1. Karena ini udara yang akan keluar akan tertutup oleh massa tumor. Dan itu kalau bisa dilihat juga dari flow ya. Jadi kita bisa menilai FEV1 itu jelek apa tidak itu kalau FVC-nya normal, berarti tidak ada restriksi ya. Kalau FVC di bawah normal itu bukan berarti bisa ada restriksi, bisa juga ada obstruksi, karena itu terutama karena adanya residual volume. Nah, ini kita bisa menentukan dengan body plethysmograph, dengan volume, dengan TLC. Dengan demikian keparahan obstruksi pada obstruksi bisa terjadi gabungan obstruksi. Bisa juga terjadi gabungan obstruksi dan restriksi kalau terjadi FEV1 per FV1 abnormal dan juga VC juga abnormal. Jadi itu bisa terjadi kombinasi, bisa saja terjadi. Biasanya pada tumor yang menutup secara permanen itu terjadi suatu kombinasi antara restriksi dan obstruksi. Jadi sekali lagi obstruksi diukur dari FEV1, kemampuan diukur juga FEV1, mortalitas juga dari FEV1, PPOK juga dari FEV1. FEV1 itu prognose jelek untuk PPOK, juga penyakit jantung. Tapi ini tidak terlalu akurat ya, memprediksi mortalitas. Jadi sama saja tadi ya, jadi berpapasan dengan restriksi sedang atau berat memiliki FEV1 hampir sama dengan vital capacity. Karena vital capacity rendah, ekspresi MSLU-nya di detik pertama. Jadi ini juga dua-duanya menurun. Jadi ini kalau ada terjadi satu hubungan antara restriksi dan obstruksi. Jadi kalau efisiensi dan rasionya normal, maka restriksi yang
persalinan TLC rendah sangat tidak mungkin terjadi TLC rendah kalau ininya normal semua. Sekali lagi, event yang paling sering digunakan di sini, nah event per FVC menjadi screening yang sederhana dan juga dengan penilaian keberhasilan bronchodilator untuk mendeteksi apakah pemeriksaan kita itu berhasil dan juga untuk mengindikasikan apa induksi kita dengan bronkospasme itu berhasil, atau mungkin kita bisa nilai apakah akibat latihan terjadi bronkokonstriksi bisa dinilai dengan FEV1 dan FVC. Ini saya kira seperti tadi sudah ya. Ini jadi FVC dapat 100% jika FVC sangat rendah. Kelainan resiko dapat diberikan dengan total capacity yang rendah dan resiko normal atau meningkat ya. Studi lebih lanjut pengukuran TLC. Jadi tip di sini adalah lihat rasio FEV1 dulu. Kita lihat dulu FEV1 per FVC. Apakah ini normal apa tidak? Kalau ini rendah, maka tentunya obstruksi bisa kita tetapkan. Nah, kalau ini normal atau lebih tinggi, periksa FVC dan FEV1. Bila FVC-nya dan dua-duanya menurun, maka dibanding terdapat satu restriksi atau kelemahan. Jadi kalau ini rasionya normal atau mungkin lebih tinggi dari predicted, maka bila FVC-nya dua-duanya menurun, maka ini kemungkinan restriksi kelemahan. Jadi sekali lagi Bapak sekalian ya, FEV1 per FVC1 itu lihat dulu ini, kalau ini tidak normal berarti obstruksi. Tapi FVC-nya normal. Kalau ini ininya normal, tapi FVC-nya menurun, maka itu adalah restriksi. Tentunya kalau ada pengembangan yang lain seperti tadi yang saya terangkan di atas. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira sesi 36 dan 37 ini sudah berakhir. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.